ketika kita sudah lewat umpamanya, so 45 ini, so 50 tahun ini, orang so bukan anak muda ini, maka apa yang harus kita lakukan? Ketika ada dosa di masa muda, ketika ada kesalahan yang orang lakukan di masa muda, ketika sudah ada penyesalan ketika kita sudah tua, maka yang paling pertama kita lakukan adalah taubat. Tentang orang pe anak-anak, jangan dibiarkan sendiri dalam kamar. Dulu orang tua senang sekali kalau mana dia, oh so tidur siang dalam kamar, aman. Sekarang jangan rasa aman. Mana? Ngapain anak mana? Ada dalam kamar, aman aja anda. Dia bisa lakukan banyak hal di dalam kamar. Mungkin dengan hobi istilahnya hobi jalan-jalan dengan motor apa bisa lebih bermanfaat dengan adanya komunitas ini. Mungkin kita bisa jalan-jalan sambil berdakwah dengan hobi kita, hobi motor yang tidak ditinggalkan, tapi ditambah dengan adalah dakwah-dakwah dan perbaikan iman kita. Hobinya tetap, tetapi terarah. Sama dengan game pada hakikatnya. Game itu haram atau tidak? Tidak haram. Tidak haram. Game itu mubah, boleh. Touring haram atau tidak? Touring itu halal, mubah. Tetapi bagaimana mengarahkan agar tidak berlebihan ini. Kayak yang pernah dilakukan oleh Ket Agung, bagaimana supaya sholat subuh berjamaah. Touringnya yang jam 3:30. Orang sholat subuhnya di mana? Kan tentu dari jam 2 so bangun, jam 3 so bangun. Ini bukankah ini adalah satu pola pendidikan yang luar biasa? Siap. Rentang itu yang disebut masa muda itu dari umur berapa sampai umur berapa itu? Oh, Masya Allah. Terus kalau misalkan orang nggak tahu dan problema masa muda itu bagaimana, orang lewati, kedepannya itu harus bagaimana? Supaya bisa terlanjur yang kemarin. Ya. Terlanjur terlewati. Iya. Masya Allah. Iya, jadi masa muda itu tentunya ada beberapa definisi tentang masa muda ya, bahwa selama orang masih punya jiwa muda ya, orang masih muda. Iya. Meskipun dalam rentang usia seringkali dibatasi sampai usia 40 tahun. Kalau sudah masuk 40 tahun, so tua ngana sayang. Jadi kalau sudah 40 tahun berarti sudah bukan pemuda ya. Jadi dibatasi sampai usia 40 tahun, namun usia 40 tahun sekalipun kalau masih aktif, masih jiwa muda, maka tentu masih dituntut untuk produktif, masih dituntut untuk berbuat lebih layaknya adik-adiknya yang masih muda tadi, yang masuk dalam kategori pemuda. Jadi insya Allah usia itu paling tidak menjadi standar kita. Sebelum 40 tahun maka kita masih disebut para pemuda yang insya Allah mampu untuk memikul beban yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pundak kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di usia 40 itu justru Rasulullah paling produktif. Iya. Jadi karena di usia 40 tahun justru menjadi warning sebenarnya, bahwa usia 40 tahun ketika kita sudah tua, ya sudah masuk usia 40 tahun, maka harus ingat-ingat mati. Orang so tua, bekal apa yang orang harus persiapkan? Jadi ini runtutannya adalah ketika kita masih muda, apa yang kita lakukan ketika kita di usia muda ini? Usia produktif ini apa yang orang harus lakukan? Nah, ketika sudah masuk 40 tahun, bekal apa yang saya harus bawa? Bekal apa yang harus kita bawa untuk di alam kubur kita? Bekal apa yang kita bawa untuk ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Maka tentu bagi orang-orang yang sadar di usia 40 tahun melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika masuk dan usia 40 tahun itu justru orang yang masuk usia 40 tahun dengan kebaikan biasanya dipersiapkan sebelum 40. Ya. Kalau di masa mudanya dia isi dengan amal-amalan kebaikan, insya Allah masa setelah itu akan segalanya menjadi baik. Ya. Karena kita
bisa baik ketika kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang yang baik ya. Dan ketika masuk usia 40 tahun dimulai dari masa muda tadi. Kemudian kita siapkan bekal sebaik-baiknya. Namun ketika kita sudah lewat umpamanya, so 45 ini, so 50 tahun ini, orang so bukan anak muda ini, maka apa yang harus kita lakukan? Ketika ada dosa di masa muda, ketika ada kesalahan yang orang lakukan di masa muda, ketika sudah ada penyesalan ketika kita sudah tua, maka yang paling pertama kita lakukan adalah taubat. Taubat dengan taubatan nasuha. Ya Allah, ternyata saya salah, saya khilaf. Makanya kan rata-rata orang yang sudah tua baru menyesal. Siapa Kang dulu, saya yakin usia 40 tahun soalnya tidak ada yang pasang-pasang tato umpamanya. Itu waktu muda itu. Batato. Masih usia muda, kalau 40 tahun ke atas, apalagi 60 tahun, mau batato so keriput. Soalnya tidak bisa batato. Iya. Jadi tidak pasang tato. Kemudian pakai tindik umpamanya, pakai anting, pakai apa dan lain sebagainya. Itu di usia muda. Di usia muda. Maka ketika kita sudah masuk usia tua, baru kita lihat, ya Allah, sungguh masa muda saya lewatkan dengan hal-hal yang seperti ini. Umpamanya, ini masih ada tato. Kita sudah mulai bertobat kepada Allah SWT. Tato ini ya ditutupi. Tidak ada lagi kewajiban untuk menghapus sebenarnya. Kalau menghapusnya harus dengan menyakiti ya. Ini dulu kan orang kalau kita mau ini, maka disetrika biasanya. Setrika menyakiti, dan tentu ini tidak dibenarkan untuk menyakiti diri sendiri untuk dalam rangka taubat. Cukup kita tutup. Kecuali kalau sekarang ada hapus tato yang tidak sakit, laser umpamanya. Kalau kita punya doi dan laser itu mahal, maka orang tetap berikhtiar hapus tato itu. Ya, kita bertobat. Tapi kalau tidak mampu, kemudian ada lagi hapus tato gratis sekarang ya. Di beberapa daerah sudah digencarkan hapus tato gratis, maka orang ikut. Tapi ternyata susah juga, karena hapus tato gratis ini syaratnya harus menghafal. Aduh, orangnya tidak biasa menghafal, mau dia hapus tato harus menghafal, tidak bisa umpamanya, ya sudah. Ketika tidak mampu, maka cukup orang taubat, tarkudz dzunubi wal ma'asi, tinggalkan dosa, nadam ala mafat, kita sesali dosa tersebut, kemudian kita bertekad untuk tidak kembali, minimal ditutup. Karena banyak juga orang, saya sudah tobat ya dari tato, tetapi tetap dia tampakkan. Harusnya ketika banyak ada tato di sini ya, ada tato di sini, harusnya kita pakai lengan panjang terus. Kenapa? Meyakini bahwa ini dosa sebenarnya. Saya malu dengan dosa saya, maka saya tutupi. Jangan, saya sudah tobat tetapi masih menampakkan ya, maka pada hakikatnya dia belum menyesal. Kalau menyesal, tutupi semaksimal mungkin, kecuali yang tidak bisa ditutupi, contoh di wajah tidak bisa ditutupi, ya sudah, tetap ada rasa penyesalan. Jikalau sekiranya bisa diulang, saya tidak akan tato ini. Jika sekiranya bisa dihapus, saya mau hapus ini. Tetapi kalau memang sudah tidak memungkinkan, ya sudah ditampakkan, tetapi ada perasaan menyesal dari dalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita menyesal, apa yang harus orang lakukan? Ya tentu mengganti tarampe kelalaian, tarampe kekhilafan yang masa lalu dengan amal-amalan kebajikan. Alhamdulillah Allah masih beri kesadaran. Alhamdulillah Allah masih beri hidayah. Alhamdulillah Allah masih beri kesempatan untuk bertobat. Allah masih beri kesempatan untuk berbuat yang lebih baik. Maka orang memanfaatkan waktu, memanfaatkan hidayah yang Allah berikan untuk amal kebaikan yang lainnya. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz. Saya mau bertanya ke Ustaz. Jadi sudah dicontohkan tadi para sahabat di usia-usia muda justru menjadi tulang punggung Nabi ya, perjuangannya itu luar biasa. Kalau kemudian mau lihat trompe pemuda hari ini kan, kira-kira apa yang salah Ustaz? Dari mungkin sistem pendidikan kah? Atau pola asuh keluarga kah? Atau seperti apa? Sehingga orang lihat trompe pemuda ini justru lebih menikmati hidup dengan cara hal yang kurang bermanfaat, main game dan sebagainya. Apa yang keliru Ustaz? Baik. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il.
tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Karena beliau adalah seorang pendidik, tentunya punya apa namanya kapabilitas lebih daripada orangnya tentang pendidikan. Tapi dalam pandangan pribadi, apa yang salah? Benar yang dikatakan tadi bahwa pendidikan iya, pola asuh keluarga iya, lingkungan iya. Jadi semua ini sudah berperan aktif dalam merusak generasi. Pendidikan kita, apa namanya, pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah dan seterusnya. Ini banyak yang tidak sesuai dengan pola pendidikan ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang terang angkat di apa namanya pertemuan besti yang lalu, ya, tentang bagaimana anak-anak yang ketat di usia pertama tetapi dibiarkan di usia 7 tahun keduanya, barangkali seperti itu. Ya, harusnya kita anak-anak ini dibiarkan bermain, dibiarkan bebas betul-betul layaknya raja di 7 tahun pertama, kemudian 7 tahun kedua diajari adab-adab halal haram, disuruh ini, disuruh itu, dan seterusnya, bahkan boleh sampai dipukul sekalipun. Nah sekarang, jangankan orang mau pukul orang pe anak, orang cubit jo, anak so boleh melapor di polisi, tangkap tapi papa. Anak sudah boleh melapor bahwa ini kekerasan dalam rumah tangga. Hari ini sudah tidak dikenal, masa hari begini orang masih mau dipukul, masih boleh dicubit. Sudah bukan zamannya. Ini menurut orang pe anak-anak, padahal tentu Al-Quran tidak usang. Al-Quran ini bisa tetap menjadi rujukan utama kita dan harus menjadi rujukan utama kita dalam pendidikan, ya. Bahkan dalam Al-Quran mengajari itu, ya. Namun beginilah kondisi kita saat ini. Makanya kita yang harus kita antisipasi adalah ghazul fikr tadi, bahwa perang pemikiran. Kita sudah diserang, anak-anak muda kita sudah diserang, kemudian undang-undang dari ini sudah dibuat untuk mendukung itu, maka ya pandai-pandainya orang tua untuk bisa memberikan pendidikan dan perhatian lebih serius lagi buat anak-anaknya. Bahkan harus lebih daripada orang tua dulu mendidik orang. Kenapa? Orang tua dulu didik orang belum ada gadget. Orang tua didik orang dulu masih jangan main ke sana, bahaya kalau main begini dan begitu. Sekarang orang pe anak-anak tantangannya lebih berat lagi. Gadget, kemudian internet yang unlimited umpamanya untuk anak-anak kita. Terkadang ini yang lebih merusak. Oleh karena itu harusnya orang lebih mawas diri, lebih waspada, lebih hati-hati tentang orang pe anak-anak. Jangan dibiarkan sendiri dalam kamar. Dulu orang tua senang sekali kalau mana dia, oh so tidur siang dalam kamar aman. Sekarang jangan rasa aman. Mana ngapain anak mana? Ada dalam kamar aman, nyanda. Dia bisa lakukan banyak hal di dalam kamar, ya. Banyak kerusakan dia bisa lakukan dalam kamar. Dia bisa berjudi di sana, dia bisa pacaran di sana, dia semua bisa dia lakukan di sana di dalam kamar itu. Oleh karena itu orang harus lebih mawas diri, lebih hati-hati. Nah, antisipasi bagaimana orang pe anak-anak ini tidak lapor di polisi kalau orang ada kekerasan dalam rumah tangga, ya tentunya harus dipersiapkan betul-betul di usia 7 tahun pertamanya kita sudah, karena dapat semua apa yang kamu butuhkan. Mau bermain kita ajak bermain, mau mainan kita belikan mainan, ya. Butuh kasih sayang sudah kita berikan semaksimal orang tua punya kasih sayang ke anaknya sudah diberikan. Maka ketika di usia sekolah 7 tahun kedua, maka sudah diberikan ajaran-ajaran, disuruh sholat, suruh ini, sembari disampaikan bahwa nak, orang tuamu bertanggung jawab di hadapan Allah. Ngana salah, orang tua masuk neraka. Ngana keliru, ngana khilaf, ngana pe papa tanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu sejak sekarang jangan ikut-ikutan dengan teman-teman yang lain yang melakukan, oh
Pak, tapi teman-teman begini semua, ya sudahlah, kita persiapkan orang generasi terlebih dahulu. Mudah-mudahan anak kita bisa menjadi agent of change umpamanya buat teman-teman yang lain, bisa merubah teman-teman untuk ke arah yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustadz, Ya. dari penjelasan tadi, Ustadz, soal peran pemuda yang sekarang ini sudah rusak kan oleh gadget Ya. dan hal-hal lain yang milenial. Terus Ustadz, ada satu pertanyaan yang timbul di kepala saya tentang bagaimana memfungsikan peran pemuda yang sejatinya itu pemuda itu harus produktif untuk diri dan umat, tapi dia itu tidak sadar. Kayak dia terlalu berlebihan bermain game. Bagaimana mengubah atau mengarahkan kebiasaan buruknya itu menjadi kebiasaan yang baik? Atau dia biasanya hura-hura, bagaimana hura-huranya dia itu bisa menjadi hura-hura yang baik, atau main gamenya itu bisa menjadi main game yang baik? Karena dengan ketidaksadaran dia susah untuk dikontrol. Susah dikontrol. Iya. Baik. Tentunya orang peket bisa menjelaskan itu. Coba jelasin. Iya. Bagaimana seorang pemuda, ketua bikers yang bisa mengalihkan, kalau tadi spesifik ke game. Iya. Nah, sekarang lebih besar lagi daripada game sebenarnya geng motor. Iya. Bagaimana Betul. komunitas motor yang Hura-hura. konotasinya itu biasanya negatif. Ya. Kemudian bisa dikumpulkan dalam satu wadah yang lebih bermakna. Ya. Kira-kira bagaimana, Kat? Ini inisiatif membentuk dan mengumpulkan anak-anak muda Sulawesi Utara dalam dalam komunitas motor ya. Kemudian bisa bikin bikers muslim, dan ini tentunya salah satu solusi dan dakwah real Masya Allah. untuk para pemuda. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi itu? Terima kasih. Mungkin ya sedikit cerita tentang apa alasan supaya bisa terbentuk ini bikers muslim. Mungkin dari pengalaman saya yang lalu tentang komunitas motor. Mungkin kebiasaan di situ sih yang saya dapati ya kurang bermanfaat dalam arti kalau untuk kehidupan sosial sih, kalau dibandingkan dengan persentase ya mungkin manfaat di situ hanya 40% lah, 60% kurang. Ya mungkin di situ hanya kongko-kongko ya berbicara tentang dunia dan kurang untuk kita membahas tentang kehidupan setelah dunia. Ya mungkin di sini alasan saya ingin adalah di sebuah komunitas yang lebih bermanfaat. Ya alasannya itu mungkin dengan hobi istilahnya hobi jalan-jalan dengan motor bisa lebih bermanfaat. Dengan adanya komunitas ini mungkin kita bisa jalan-jalan sambil berdakwah dengan hobi kita, hobi motor yang tidak ditinggalkan, tapi ditambah dengan adalah dakwah-dakwah dan perbaikan iman kita. Ya. Nah, mungkin pandangan dari saya. Masya Allah, luar biasa. Jadi bukan jangan tinggalkan hobinya. Iya. Hobinya tetap, tetapi terarah. Sama dengan game pada hakikatnya. Game itu haram atau tidak? Tidak haram. Enggak haram. Game itu mubah, boleh. Touring haram atau tidak? Touring itu halal, mubah. Tetapi bagaimana mengarahkan agar tidak berlebihan. Touring keliling kemudian tanpa tujuan, ya. Tapi kalau touringnya dalam touring dakwah, ya, touring kemudian kegiatan sosial, mengajak orang-orang, karena sangat susah loh untuk mengajak anak-anak geng motor untuk kajian itu gimana caranya? Iya. Karena ya, orang yang tidak pernah, jangankan mau kajian, sholat lainnya anda, umpamanya kan, tetapi bisa diajak. Tentu kita harus mengetahui bagaimana
pergaulannya mereka dan seterusnya, maka diajak dengan cara seperti ini, kayak yang pernah dilakukan oleh Ket Agung, bagaimana supaya sholat subuh berjamaah. Touringnya yang jam 3:30. Orang sholat subuhnya di mana? Maka tentu dari jam 2 so bangun, jam 3 so bangun. Ini bukankah ini adalah satu pola pendidikan yang luar biasa? Ya, orang boleh mau bangun malam, kemudian orang ke sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu kajian dan luar biasa. Ini kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Tentu bagaimana para gamers ini menciptakan dan belajar banyak dari orang Peket Bakers Muslim ini. Kira-kira siapa tahu nanti bikin game, tapi gamenya yang sekarang kan banyak ya game sifatnya kajian, mendidik, ada ujian bacaan sholat umpamanya. Ada sekarang game-game seperti itu, bacaan sholat dan seterusnya. Ini sangat iya, sambung ayat. Ada game-game sambung ayat. Itu luar biasa. Jadi Hobi tidak ditinggalkan, tetapi dimanfaatkan. Ya. Sebagaimana masa muda tidak bisa orang bilang, saya tidak mau muda dan saya takut dengan usia muda, tidak bisa. Pasti orang mau lalui. Tapi bagaimana orang mengarahkan. Allahu a'lam bishawab. Kita sekarang Bakers Muslim mungkin mulai perlahan-lahan akan merubah stigma masyarakat itu, menunjukkan ke masyarakat bahwa kita ini komunitas motor yang mungkin tidak sama dengan yang dahulu-dahulu sebelum-sebelumnya itu. Jadi ingat, Tujuh Pemuda Al-Kahfi. Tujuh Pemuda Al-Kahfi juga kan pada masanya dikekang. Di masa muda ini harus produktif. Di masa muda ini apa yang bisa kita berikan buat keluarga, buat agama, buat masyarakat. Nggak bikin masuk jalan, tapi kita tidak berkontribusi yang positif. Nah, justru adanya Bakers Muslim itu orang bisa berkontribusi positif. Ketika kita mengkritik sesuatu, mengkritik kebijakan, apakah benar ini betul-betul dari hati dan niat untuk melakukan perubahan. Karena terkadang banyak juga aktivis, wah aku ini luar biasa anti korupsi dulu, pas jadi anggota DPR justru paling pertama untuk KPK. Ada beberapa oknum yang seperti itu kan. Dimankan al-hamaha, roha, wataqwaha. Jadi kita pilihan buat orang mau suka jalan kebaikan, ambil kesimpulan. Kalau jalan keburukan pun silakan, itu adalah sebuah pilihan. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya.